Ya, oke, silakan absen dulu. Ya, kita nyalakan videonya yuk. Kemudian kita diskusi di sini. Harapannya semua udah nonton. Ya, nah berkaitan dengan sekarang kita mau bahas berkaitan dengan elektrolisis. Elektrolisis. Dan ini adalah kebalikan dari sel volta yang sudah kita pelajari. Nah, untuk elektrolisis itu adalah redox. Di videonya itu ada tulisan redox apa gitu ya, redox bla bla bla. Nah, coba Cedric kira-kira di sini redox apa gitu ya. Halo Ya, Cedric. Sir. Ya, kira-kira Maksudnya gimana, Sir? Maksudnya ini? untuk melengkapi perkataan ini, elektrolisis itu ada tulisan di video itu redox titik titik titik. Entah. Hmm. Coba ya Redox. videonya nyalain Cedric. Coba bentar, Sir. Iya. Nah, kira-kira redox titik titik apa ya? Kalau sel volta itu memang kebalikannya. Kalau sel volta Redox. Tidak oh, spontan. iya, oke. Oke, kalau sel volta itu redox juga. Redox ini spontan. Kemudian yang ini elektrolisis yang tidak spontan. Oleh karena tidak spontan, maka dia perlu energi dengan tujuan supaya bereaksi gitu ya. Kalau spontan ini pasti dia menghasilkan energi listrik. Sekarang supaya elektrolisisnya berlangsung, berarti nggak mau dia menggunakan di sini kita mau pakai energinya yang digunakan adalah energi listrik. Oke, dari bagan berikut itu tentunya tiga, ada tiga, yaitu bagan yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua adalah yang ini, kemudian yang ketiga adalah bagian elektrolitnya, larutan elektrolit. Nah, di bagian yang ketiga itu kurang lebih ada dua bagian besar yang dipakai. Ya, dua bagian besar itu yaitu A sama B. Yang termasuk larutan elektrolit yang dipakai untuk elektrolisis itu saya mau nanya ke Daryl. Silakan Daryl, kira-kira dari video itu larutan elektrolisisnya yang dipakai dengan nama larutan elektrolit itu namanya apa ya? Dua. Daryl, Iya, Sir. Kenapa? iya. Dari videonya dinyalakan. Kalau dari sini yang termasuk larutan elektrolit yang digunakan dalam proses elektrolisis dari video kira-kira ada dua macam di situ.
Elektrolisis. Nah, kira-kira apa ya yang dari video? Yang CuCl2 itu. Oke, CuCl2. Nah, sekarang CuCl2-nya yang di video itu dalam bentuk wujud apa? Larutan. Oke, larutan oke. Ini maaf, harusnya elektrolit aja. Eh, Nah, ini dalam bentuk larutan. Oke, thank you Daryl. Dalam bentuk larutan. Nah, kemudian Felicia nyalain videonya. Nah, selain larutan, elektrolitnya dalam bentuk yang lain, dalam bentuk apa ya? Jadi elektrolit dalam bentuk larutan. Iya, oke. Lelehan, ya. Jadi yang bisa dipakai, thank you Feli. Yang bisa dipakai dalam bentuk, maksudnya dipakai sebagai elektrolit itu adalah dua macam untuk proses elektrolisis, yaitu larutan dan bentuk lelehan, ya. Nah, sekarang kita mau lihat dalam yang ini. Kita mau lihat untuk yang nomor 2. Nomor 2. Oke, nomor 2 itu disebut apa ya? Saya nanya ke Jill. Kira-kira yang nomor 2 itu bagian nomor 2 itu disebut apa, Jill? Halo, Jill. Oh ya, Sir. Iya, disebut apa bagian nomor 2 dari dari bagian Anode elektrolisis? sama katode. Oke, ya, katode sama anoda. Makasih, Jill. Katoda dan anoda. Nah, di dalam katoda anoda ini secara umum dia disebut dengan nama elektroda, ya. Jadi kalau katoda itu elektroda yang titik-titik, ya. Kemudian kalau anoda itu elektroda yang titik-titik. Nah, sekarang saya mau nanyakan untuk yang nomor 1 disebut apa ya? Dia oke langsung. Kalau nomor 1 perasaan muda. Coba Marvin. Halo Marvin. Halo, Sir. Ya, coba nampilin videonya. Oke. Nah, bagian nomor 1 ini disebut apa Marvin? Bentar. Apa ya tadi? Ya, kira-kira tadi apa? Baterai, Sir. Ya, betul. Baterai, contoh salah satu dia sumber listriknya ya. Oke, thank you Marvin. Jadi sumber listriknya pakai baterai. Nah, kita mau lihat lagi berkaitannya nomor 2 dan nomor 3. Itu ya, mau memperjelas. Nomor 2 dan nomor 3. Nah, sebelumnya coba ambil aktifkan Sokratifnya. Kalau ada yang muncul pertanyaan, saya mau kalian inputkan di sana. Sebentar lagi launch. Iya, oke. Nah, sudah. Yang muncul pertanyaan, silakan input ya. Input di Sokratif, nyalakan Sokratifnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kita mau bahas itu adalah bagian nomor 2 dan nomor 3. Tadi Jill mengatakan berkaitan sama katoda dan anoda. Kalau bagian katoda, coba ceritakan sekilas tentang katoda. Oke, coba ceritakan sekilas tentang katoda dari informasi apa yang didapat dari video.
Coba Michelle, nyalakan videonya Michelle. Iya, Pak. Dari Michelle, coba ceritakan informasi yang didapat dari video mengenai katoda. Elektroda negatif. Oke, elektronegatif. Ada lagi kira-kira yang mau Michelle tambahkan? Didatangi oleh ion positif. Iya, oke, didatangi oleh ion positif. Ada lagi nggak? Atau udah cukup? Udah. Ya, oke. Thank you, Michelle. Nah, di sini kalau kita lihat ion positif. Ya, positif. Jadi kalau kita pakai bahasa yang lain adalah kation gitu ya, yang positif. Berarti dia sama-sama ya, katoda itu kation, dia mirip dengan katoda gitu ya. Nah, mau ditambahin reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Jadi untuk melengkapi kation, ini katoda, terus huruf R ya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Muffin Time. Muffin Time itu kalau nggak salah Juan ya. Halo Muffin Time. Halo, Sir. Betul Juan ya. Nah, nyalakan Iya. videonya. Oke, nah Kalau sekarang saya HP dulu, Sir. Ini di PC soalnya. oh ya oke, langsung Boleh saja, langsung saja. Oh, langsung aja. Langsung aja. Langsung di sini Nanti aja. oke, nanti pindah ke 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 handphone ya nanti ya. Nanti saya mau lihat mukanya. Oke, silakan Habis ceritakan ini aja. tentang anoda. Anoda tuh elektroda positif. Iya, terus ada lagi yang kamu ceritain? Terus? Anion kebalikannya katoda. Oke, kebalikan katoda. Terus satu lagi supaya disamakan ada tiga hal. Ionnya negatif. Ion negatif. Nah, ini satu, ini dua, terus yang ketiga dimirip. Oh, reaksinya oksidasi. Iya, oke. Jadi, nah sekarang yang berkaitan sama ini berarti hurufnya huruf vokal, ini huruf vokal, kemudian ini huruf vokal, gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan katoda dan anoda dihubungkan dengan elektrolit. Jadi hubungan dengan elektrolit itu ada pada anionnya ya. Jadi dia menarik anion, kalau katoda itu menarik kation ya, dihubungkan sama elektrolit. Nah, sudah ada masuk tadi saya lihat ada satu pertanyaan. Oke ya, ini saya mau munculkan. Oke. Bagaimana perbedaan muatan katoda dan anoda dibandingkan sel volta? Ya, yang tadi kalau kita perhatikan yang elektrolisis, dia dihubungkan dengan satu sumber yaitu baterai, tadi yang dibilang Marvin. Kalau untuk yang pendek itu adalah negatif, gitu ya, ini negatif. Yang ini adalah positif. Hanya perpanjangan dengan kabel, maka ini juga positif. Nah, tadi dari Michelle tadi bilang ini ditarik oleh yang menarik anion. Berarti ini anode, ya. Tadi kemudian dari Juan dia menarik yang kation, maka ini disebut sebagai katode, gitu ya. Nah, anode dan katode, sehingga kita mengetahui muatannya apa, ya.
Jadi kalau di dalam kita jawab, kalau anode dia positif, kutub positif, sedangkan katode adalah kutub negatif. Nah, di dalam sel volta kita mau lihat di dalam sel volta. Nah, sel volta yang terbentuk, contoh misalkan pakai awal mula banget, yaitu mengenai Zn, kemudian ada elektrolitnya, Zn2+, tentunya pakai senyawa yang mudah larut di dalam air. Ini konsentrasinya kalau standar 1 molar. Ada jembatan garam, kemudian ada larutan Cu2+, standarnya 1 molar, kemudian pakai elektroda, ini Cu. Kemudian ini kita menggunakan yang namanya alat listrik. Jadi misalkan lampu, gitu ya, dia akan menyala. Oke, nah di sini kita mau lihat proses yang terjadi adalah Zn dia menjadi Zn2+, karena Zn itu lebih reaktif dibandingkan Cu, gitu ya. Atau kalau menggunakan nilai yang lebih berupa angka, itu adalah potensial reduksi untuk Zn2+ menjadi Zn itu jauh lebih kecil dibandingkan potensial reduksi untuk Cu2+ dan Cu, gitu ya. Nah, di sini artinya Zn itu mengalami proses oksidasi. Karena potensial reduksi berbicara kalau nilainya kecil, oke, ya nilai kecil berarti reduksi, jadi kurang mampu mengalami reduksi, nggak suka mengalami reduksi, ya nggak suka. Jadi nggak suka reduksi, berarti sukanya oksidasi. Yang ini sukanya reduksi. Jadi potensi untuk mengalami reduksinya lebih tinggi karena nilainya lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat prosesnya, Zn dia menjadi Zn2+ sambil melepas 2 elektron. Karena dia melepas 2 elektron, aliran elektronnya, maka yang terjadi bahwa Zn itu adalah kutub negatif. Dan proses yang terjadi adalah oksidasi. Kita namakan dengan elektroda anoda. Gitu ya. Nah, berarti terbalik dengan yang ada di sel elektrolisis. Ya, terbalik. Ini positif, ini anoda, dia negatif. Gitu ya. Nah, jadi kebalikannya, jadi kita langsung berkaitan sama yang satunya lagi, ini kutub positif, karena dia mengalami reduksi. Kalau positif dia menampung elektron ya, dia menarik elektron. Kemudian ini kita sebut katoda. Nah, kita perhatikan terbalik jadinya. Yang ini katoda disebut positif karena dia menarik elektron, tempat terjadinya reduksi. Dan kita lihat di sel elektrolisis dia bermuatan negatif. Terbalik ya, anoda dan katodanya terbalik. Sekarang kita mau lihat berkaitan dengan prosesnya yang kita amati di sini. Ya, tadi di atas sudah saya tuliskan lagi, di sini oksidasi, di sini reduksi. Kita mau cari persamaannya. Kira-kira persamaannya apa? Saya mau coba nanya. Persamaan di antara sel elektrolisis sama sel volta apa ya? Saya nanya ke Sharon. Coba Sharon dinyalakan videonya. Di antara dari gambar yang sudah terlihat, persamaannya apa yang teramati, Sharon? Yang bisa diamati. Oh, mute. Masih di mute. Apa ya? Mic-nya di unmute dulu.
yang terlihat kira-kira apa? Kalau perbedaannya tadi anoda di elektrolisis yang ini anodanya negatif, anodanya positif. Kalau ini anodanya negatif. Kira-kira persamaannya apa? Kalau belum terpikir, bilang langsung supaya. Gak tahu sir. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ya, oke. Thank you, Sharon. Oke, yang teramati adalah, coba satu lagi. Mau bertanya ke Timothy, ke Ian. Ya, dinyalakan videonya. Persamaannya apa, Ian? Sama-sama terjadi reaksi redoks. Oke, sama-sama redoks. Oke, good. Nah, kalau lebih spesifik berkaitan sama anode, bagaimana? Di anodenya yang sama apa? Menarik. Kok menarik? Persamaannya apa? Oh, terjadi oksidasi, sir. Oke. Good. Thank you, Ian. Jadi, anoda, dia terjadi oksidasi ya, persamaannya. Tadi udah betul, reaksi, dua-duanya reaksi redoks. Setuju banget. Ya. Untuk didetailkan, berarti berkaitan sama anode, dia mengalami oksidasi, gitu ya. Sedangkan di katode sama-sama mengalami reduksi. Berarti yang sama itu, gitu ya. Nah, inilah yang terjadi di dalam proses elektrolisisnya, ya, elektrolisisnya. Jika ada pertanyaan lagi, coba dimasukkan ke Sokratif. Oke, masih belum ada muncul lagi pertanyaan, kita lanjut lagi. Nah, di dalam ini, nanti di besok kita akan bahas lebih detail bagaimana reaksi yang terjadi yang ada di dalam video, gitu ya. Nah, nanti coba dibuka lagi, diulang lagi di bagian yang akhirnya, karena kita akan menentukan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi yang terjadi, ya. Jadi di video berikutnya kan udah tahu ya ada elektroda inert dan bukan inert, nanti itu ada efek di dalam reaksinya yang mengenai ini. Yap. Baiklah, sampai di sini dulu, gitu ya. Kecuali kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Oke nih, apakah semua unsur bisa dijadikan elektroda? Oke, good question. Kalau ada yang nanya silakan ya. Nah, berkaitan dengan elektroda, kita lihat. Nah, syarat untuk dijadikan elektroda, baik di dalam sel elektrolisis atau sel volta, dia harus berupa lempengan, dan dia padat, dan syarat utama itu adalah bisa menghantarkan listrik. Kalau nggak bisa, tidak bisa digunakan. Ya, kalau tidak memenuhi nggak bisa digunakan. Kalau sifatnya gas, nggak bisa. Jadi semuanya wujudnya padat dan bisa mengantarkan listrik. Kalau padat mengantarkan listrik, itu bisa karbon. Saya mau sebutin yang inert dulu semuanya. Platinum dan kemudian emas. Kedua-duanya bisa mengantarkan listrik. Kemudian logam-logam yang lain, ya besi, nikel, kita sebutkan semua logam. Ya, jadi bisa mengantarkan listrik. Oke, good question. Ya, jadi nggak semua unsur yang wujudnya gas, yang wujudnya cair, nggak bisa kita pakai. Jadi wujudnya padat, dan wujudnya padat pun udah ada selektif yang perlu kita ketahui, harus bisa menghantarkan listrik. Kalau tidak, nggak bisa kita pakai. Ya. Contoh yang nggak bisa kita pakai, plastik, kayu, nah itu tidak bisa, walaupun dia benda padat. Oke, terima kasih hari ini. Kita jumpa besok dengan pembahasan lebih lanjut.
Kalian lihat videonya, kemudian kumpulin pertanyaan, nanti akan dikumpulkan ke Socrative lagi ya. Oke, silakan sekarang absen di kolom chat nama dan nomor absen dan bisa live. Thank you, sir. Ya, Thank you, you're sir. welcome. Thank you, sir. You're welcome. Thank you, sir. Ya, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ya, you're welcome. Halo Jordi Daryl. Halo Daryl. Absen dulu.